Bukan neng ngangguk-ngangguk tuh ngerti artinya. Iya. Benang merahnya adalah orang itu tidak mampu berpuasa. Kalau dia berpuasa, bisa mengancam kesehatan dan bisa mengancam jiwanya. Puasa dengan pahala sholat itu kan lain, tidak sama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kau tahu tak kata Allah sesungguhnya, ya, anzalna, Allah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk ibadah. Nah, waktu Idul Fitri kita kembali suci. Nah, itu bukan. Idul itu kembali, Fitri itu berbuka, nak. Jadi kembali tidak ada puasa maksudnya. Oh, iya. Makanya kalau Idul Fitri sebelum sholat disunahkan makan dulu, Rin. Apalagi begitu dosen kaget nyingok rai ustadz misalnya di sini, guys. Masya Allah. Maka dosen itu akan ngomong, coba ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat siang. Kembali lagi di podcast Ilmu Komunikasi Universitas Batu Raja. Bersama saya Zainab Malia selaku host podcast pada siang hari ini. Podcast kali ini sangat spesial dikarenakan podcast ini adalah mata kuliah dari jurnalisme audio, yang dimana mata kuliah tersebut diampu oleh Bapak Darwadi MIKOM. Kali ini di podcast yang ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah seorang ustadz kondang, tenar, dan terhits di Batu Raja. Siapa lagi kalau bukan Ustadz Muhammad Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Neng apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Mak mana? Gimana nih Ustadz? Puasa. Iya, puasanya nih Ustadz selama menjalani hari di bulan suci Ramadan Ustadz. Biasa kerja masih kan, puasa tetap insya Allah diberikan berkah dan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nih Ustadz, Mana, Neng? kita langsung masuk aja nih Ustadz ke Jadi, bincang-bincang hangat oke, kita alhamdulillah, siang hari insya Allah. ini. Ya. Gimana? Ustadz, gini nih Ustadz, saya ini kan belum paham nih Ustadz, gimana sih kalau orang ketika di perjalanan jauh nih Ustadz, apakah itu masih diperbolehkan atau tidak untuk berpuasa Ustadz? Itu ya. Iya Ustadz. Jadi gini Neng, Al-Quran sudah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah bahwa memang dikatakan oleh Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan neng ngangguk-ngangguk tuh ngerti artinya kan? Iya. Mendengarkan Ustadz ya. Ujiku ngerti artinya tidak ya? Insya Allah. Insya Allah. Setelah Ustadz jelaskan insya Allah ngerti Ustadz. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, kata Allah, supaya kamu mudah-mudahan menjadi orang yang bertakwa. Tapi apa pertanyaan Neng tadi benar? Ada orang-orang yang boleh diantaranya untuk tidak berpuasa, Neng. Di antaranya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah di bawah daripada ayat tadi, yaitu ayat 184, 185, dikatakan di antaranya orang-orang yang sakit dan orang-orang yang dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu, Neng, bukan berarti kau dari kampus ke rumah, itu kan perjalanan sebenarnya. Masa dari kampus ke rumah batalkan puasa, kan tidak mungkin kan, nggak terlalu capek juga. Nah, jadi yang dimaksud boleh membatalkan puasa sebenarnya dalam perjalanan itu, kira-kira perjalanan itu lebih kurang 90 kilometeran. Jadi kira-kira kalau kita ambek dari Batu Raja ini sampai Prabu Mulih lah, apalagi sampai Palembang. Jadi kita diperbolehkan untuk membatalkan puasa itu asal perjalanannya itu lebih dari 90 km dan tidak untuk bermaksiat. Ustadz katakan tidak untuk bermaksiat, misalnya kita rencana mau ke Palembang tapi nusun rencana untuk begal, ngerampok, maling misalnya. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi artinya apa? Boleh, intinya boleh membatalkan puasa bagi orang yang dalam perjalanan dan perjalanannya itu lebih kurang 90-an kilometer dan tidak untuk bermaksiat.
Ya, seperti itu ya. Ya, terima kasih Ustaz penjelasannya. Ada lagi kira-kira, Neng? Masih banyak Masih Ustaz. banyak, Kita silakan. lanjut Tidak Ustaz. apa-apa. Pokoknya hari ini waktu saya untuk si Neng lah kira-kira. Gimana, Neng? Pertanyaan selanjutnya apa? Oke Ustaz, ini ada lagi nih Ustaz. Kan jadi saya ini kan sering ngelihat nenek lah ya, termasuk di rumah itu kan suka masak lauk nih Ustaz, Ya, untuk berbuka Ustaz. Iya. Tapi untuk dia nenek saya itu kan agak ragu nih Ustaz ketika masak. Jadi dicicipnya di ujung lidah Ustaz. Terus dibilasnya lagi. Iya. Itu tuh diperbolehkan sih Ustaz? Apa itu membatalkan puasa apa tidak gitu Ustaz? Jadi kata Rasulullah SAW tidak membatalkan puasa, kita cuman hanya mencicipi makanan. Asal tidak masuk di tenggorokan kita. Jadi ibaratnya tuh kalau nak mencicipi makanan itu lidahnya dipeletkan keluar. Ya, saya tidak enak nyontohnya kan karena kita ditonton jutaan manusia. Jadi begitu sudah lidahnya dikeluarkan, kemudian diletakkan makanan di ujung lidah itu, kemudian dikeluarkan lagi, dan itu tidak membatalkan puasa. Yang batalkan puasa itu kalau ditelan, ya. Iya, walaupun dikit kalau ditelan itu membatalkan puasa. Tapi kalau tidak ditelan hanya di ujung lidah untuk mencicipi makanan, berdasarkan hadis Rasulullah SAW itu tidak membatalkan puasa kita. Teruskan baik puasanya. Ya, cuman jangan keseringan nih, Yo, kaget keseringan ya, laju khilaf. Saya suka galak bingung kali ini Ustaz. Setiap masa kok dicicipin terus. Ya, boleh sebenarnya tidak apa-apa. Jadi diperbolehkan Ustaz. Boleh. Tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan puasa. Ustaz. Terus ada lagi nih Ustaz pertanyaan. Mungkin sebagian seperti saya kan remaja nih Ustaz. Pasti sudah masih bingung nih Ustaz ya. Apakah zakat, masalah zakat Ustaz? Oh lah zakat pula ya. Banyaknya yang pertanyaan dari puasa ke zakat pula. Kamu tadi mau lebaran Ustaz. Kita kan misalnya untuk membayar zakat. Iya. Itu tanggungan zakat seperti saya ini remaja nih Ustaz ya. Itu masih ditanggung oleh orang tua. Apa sudah lepas tanggungannya Ustaz dari orang tua? Jadi gini Lin, sebelum Ustaz jawab, Selin harus tahu dulu zakat itu terbagi dua, Neng. Pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, zakat fitrah itu zakat diri, zakat badan ini, yaitu kewajiban seorang muslim yang dia masih hidup di saat itu, walaupun dia umur berapa. Misalnya anak itu puasa menjelang lebaran Idul Fitri, dia lahir, maka dia sudah wajib untuk membayar zakat fitrah itu. Kecuali kalau seandainya dia belum ada di dunia ini, atau dengan kata lain dia meninggal. Nah, tetapi yang kedua zakat mal namanya. Nah, zakat mal ini adalah zakat harta yang kita miliki. Kalau di buku fikih itu ada cara-caranya, ada berapa yang namanya wajib dizakatkan ada. Nah, pertanyaan Selin tadi masalah zakat fitrah. Kalau Selin misalnya masih remaja, ukuran remaja itu ya remaja kan, tapi kalau dia sudah punya penghasilan sendiri, misalnya Selin jadi ini nih, kemana-mana kan, apa namanya nih, jadi protokol, apa namanya nih, ya, jadi host misalnya, bergaji 10 juta kan, 10 kali bayar misalnya kan, yang berarti 1 juta sekali bayar kan, ya kan berarti sudah punya penghasilan sendiri. Nah, boleh kita mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita sendiri. Tapi kalau seandainya kita belum punya penghasilan, ya kita tetap ditanggung oleh kedua orang tua kita. Ataupun orang tua kita tidak punya kemampuan, ditanggung kakak kita, silakan, tidak masalah. Jadi siapapun boleh menanggung orang untuk membayarkan zakat fitrah itu. Misalnya Ustadz kesian melihat Selin misalnya, atau Selin kesian melihat Ustadz. Ustadz ni awak Ustadz terkenal tapi miskinnya, misalnya kan ya, insya Allah tidak ya. Kaget berdoa bulan puasa kabul pula. Nah, jadi kalau seandainya Selin ngomong, Ustadz biarlah Ustadz aku yang bayarkan zakat fitrah Ustadz, tidak masalah, tidak perlu jadi masalah, tidak apa-apa. Jadi bukan berarti mampu tidak mampunya. Yang jadi masalah itu bayar atau tidak bayarnya zakat fitrah itu. Itu yang harus digarisbawahi. Kalau zakat mal, iya mampu atau tidak. Tapi kalau zakat fitrah, siapa harus dibayar itu. Bukan berarti mampu tidak mampu, siapa orang yang bayar, tapi wajib dibayar. Siapapun orangnya boleh. Tapi sepengetahuan orang yang mau kita bayar itu. Seperti itu ya, Lin? Iya, Ustaz.
Suka bingung Ustaz saya kalau masalah zakat itu masih bingung kan. Iya. Nah, yang selanjutnya Ustaz, pertanyaan selanjutnya itu mengenai fidyah Ustaz. Apa sih Ustaz yang kan fidyah nih Ustaz? Itu tuh diwajibkan untuk siapa Ustaz membayar fidyah itu tersebut? Fidyah itu kan yang jual pempek pasar baru. Bukan nih? Bukan. Oh, itu uang fidyah Iya aja. Ustaz. Oh. Jadi nak beli pempek juga Ustaz. Iya, fidyah itu Neng adalah sesuatu yang harus kita bayarkan asbab karena orang itu tidak mampu lagi berpuasa. Benang merahnya adalah orang itu tidak mampu berpuasa. Kalau dia berpuasa, bisa mengancam kesehatan dan bisa mengancam jiwanya. Itu baru hukumnya wajib membayar fidyah. Kalau seperti Neng ini minta maaf ya Neng ya. Neng ini kan betino kan. Kadang ada waktunya kan remaja itu ataupun orang yang belum menopause itu kan kan, iya, menstruasi. Nah, maka dia wajib hukumnya membatalkan puasa. Bukan laju dia ujung-ujung, Pak, kalau mak itu aku nak bayar fidyah tidak. Nah, kalau kami laki-laki ini tidak katik kecuali mencret. Ya. Mencret tidak harus membatalkan puasa ya. Kaget kalau orang kawan-kawan Neng yang laki-laki aku tidak puasa katanya ngapo aku ni men sama cak kau. Nah, harus ditanya lagi men kau tuh men apa? Amun mencret baik dah ya. Nah, makanya Neng kalau seandainya Neng men tadi maka dibayar ke waktu yang lain min ayyamin ukhar, dari waktu yang lain yang harus kita bayar di luar Ramadan itu. Tapi kalau dia fidyah tidak bisa. Contoh ini, uang itu sudah sakit tua umurnya lah 80 tahun. Ya, seluruh penyakit ada dia sama dia ada galau. Nah, maka begitu dia mau berpuasa, maka akan turun kesehatannya, bisa membahayakan jiwanya, napasnya tidak teratur, pakai infus dan segala macam, maka dia hukumnya wajib untuk tidak berpuasa dan dia harus membayar fidyah. Itu ya. Nah, fidyah itu memberikan makan fakir miskin 1 mud. Jadi sehari itu memberikan makan orang fakir miskin itu menanggung makan dia uang sehari. Nah, kalau diduitkan ibaratnya tuh kalau kita sekarang kan ada nasi 10.000 ya. Yes, dan itu adalah nasi favorit para mahasiswa ya. Nasi favorit mahasiswa ya. Jadi nah itu pagi siang sore berarti 30.000 lah sehari. Kalikan 30 hari begitu sekitar 900.000 atau 1 juta lah. Nah, itu diberikan kepada fakir miskin. Mau diacak, mau di satu fakir miskin tidak masalah. Misalnya saya mau diberikan untuk saya semua tidak masalah, atau dibagi tepat dengan yang lain. Itu yang Neng? Iya. Ya. Masih ada ya? Masih ada Ustaz. Caknya tambah lemak wawancaranya. Itu membayar fidyahnya itu selepas puasa apa masih di dalam bagusnya bulan selepas Ustaz? puasa. Bagusnya sudah selepas puasa. Lebih bagus lagi pas dia tidak puasa itu. Misalnya hari ini nih, Neng nggak puasa nih. Ya, maka sore kaget sebelum berbuka puasa kasihlah cari fakir miskin. Dengan makan dia tadi 30.000 atau belikan makanan memang berantang misalnya. Nantang untuk 3 kali makan seperti itu. Nah, lebih bagus lagi seperti itu. Atau kalau nak nunggu banyak tadi setelah Idul Fitri kita bayarkan fidyahnya. Silakan terserah kita sesuai juga kemampuan kita. Kalau kita tidak repot misalnya sekalian kita masak enggak apa-apa. Ya, sehari-sehari tidak masalah. Oke Ustaz, masih banyak nih Ustaz yang mau saya tanya. Iya. Nih. Oke Ustaz. Yang ini nih saya kan sering lihat di jalan Ustaz. Orang berpacaran di saat bulan puasa Ustaz. Itu hukumnya apa sih Ustaz? Pacaran itu apa? Kikuk-kikuk itu. Pacaran. Ya, kalau ada orang berlainan jenis berjalan berdua, kita tahu dari mana dia itu pacaran? Kan belum tentu. Oh iya juga. Ya, iya, siapa tahu itu adeknya, siapa tahu itu mamanya, ada gitu nyingok dari belakang lah, ya. Jadi sebenarnya tergantung daripada niat kita, karena kata Rasulullah innama a'malu binniyat. Segala sesuatu kan tergantung dari niat kita. Nah, pecah kita di dalam sini kan kumpul-kumpul. Kalau ada polisi datang gerbek, mana coba? Apa alibi kita coba? Nah,
Kamu ngumpul-ngumpul di sini segala macam kan? Tidak kan? Jadi tergantung dari bagaimana dia punya niat. Nah, bagusnya kita jagolah kemurnian pahala puasa, Neng. Karena kata Rasulullah, berapa banyak umatku yang berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali dapat lapar dengan haus baik. Kita bisa menahan lapar haus, tapi kita tidak bisa menahankan hawa nafsu kita. Ditahan ya, Neng, bukannya dihilangkan. Ya, berpuasa ini menahan hawa nafsu. Kalau dihilangkan bahaya. Disuruh orang makan, tak katik nafsu. Minum je kawan, katik nafsu. Perin kita ke City Mall, katik nafsu. Nah, kita katik nafsu, mati belum, nah bahaya. Laju orang kesaro hidup kita. Jadi, dengan berpuasa itu kita menahan, mengendalikan hawa nafsu, agar kita menjadi orang yang bertakwa sama Allah. Ya, seperti itu ya. Ustaz. Ini Ustaz. Ada lagi? Ada, masih banyak. Ya, laju lah. Sekarang ini aja. Ini aja, Neng. Siapa yang tahan? Kau apa aku? Kau. Keren banget Ustaz Guru, Masya Allah. Iya, pertanyaannya tuh. Iya, Ustaz. Ustaz. Masih banyak mungkin teman-teman yang melalaikannya ini, Ustaz. Ya, mereka berpuasa, tapi tidak sholat, Ustaz. Nah, itu. Iya. Gimana sih, Ustaz? Jadi sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali antara sholat dengan puasa ditinjau dari segi pahalanya. Ya, jadi ngomong sama mahasiswa nih harus pakai kalimat yang kira-kira masuk di akal ya deh. Kaget dikatakannya bapak itu tidak kata akal, nah bahaya gitu deh. Jadi gini, Neng. Jadi pahala puasa dengan pahala sholat itu kan lain, tidak sama. Jadi kalau dia ada orang yang berpuasa tapi tidak sholat, kalau puasanya dengan imanan wahtisaban, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosa-dosa dia yang sudah lalu. Tapi dia tidak sholat, Ustaz. Nah, tidak sholat itu dia berdosa. Nah, kaget ditimbang di akhirat. Banyaklah kebaikannya atau banyaklah keburukannya. Dan memang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu as-shalah. Amal yang pertama diterima oleh Allah itu sembahyang kita. Kalau sembahyang kita lah bagus seluruh amal kita. Nah, seperti ini nih. Neng ini kan misalnya bertugas seperti ini. Dijingoknya baik kaget oleh dosen itu. Kapan bagus di depannya sudah endingnya itu kadang-kadang tidak dijingoknya lagi karena depannya lah bagus kan. Tapi kalau apalagi begitu dosen kaget nyingok rai ustadz misalnya di sini kan. Maka dosen itu akan ngomong, coba ulangi lagi. Ya, jadi artinya apa? Artinya kalau sholatnya lah bagus, dihitung bagus seluruh amalnya. Ngapa? Orang yang sholat itu orang yang percaya sama Allah. Orang yang sholat itu orang yang mengabdikan dirinya sama Allah. Orang yang sholat itu orang yang benar-benar berkomunikasi sama Allah. Jadi tidak perlu. Nah, contoh ini, Neng, kepalangan Ustadz sudah memberikan arahan seperti ini, gini. Kalau seandainya Neng main ke rumah Bapak tiap hari, pagi main, siang main, malam main misalnya, apakah ada kewajiban Neng harus bawa makanan terus? Tidak. Apakah Neng punya kewajiban harus membawa yang namanya minuman terus? Tidak. Karena apa? Karena Neng lah tiap hari ke rumah Bapak. Itu maksud tadi. Itu iktibar pelajaran. Jadi walaupun ini contohnya, analog saja ini ya, contoh saja, kalau seandainya sholatnya sudah bagus, maka bisa dihitung baik seluruh amal tadi. Ya, nah itu seperti itu. Nah, jadi sholatnya tidak dikerjakan, puasa dikerjakan. Di satu sisi dia mendapat pahala puasa karena memang dia ikhlas, di sisi lain dia akan berdosa karena meninggalkan sholat. Seperti itu ya. Iya, Ustaz. Banyak sekali yang Selin dapat hari ini, ya. Tapi masih ada, Ustaz. Boleh, tidak masalah. Iya. Lagi ngomong ke di awal tadi. Pokoknya siapa yang tahan? Ustaz, oke Ustaz. Ya. Ini mengenai malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar. Apa sih Ustaz malam Lailatul Qadar itu? Dan apa saja yang dapat kita ambil dari malam tersebut? Iya. Al-Quran sudah ngomong surah Al-Qadar ayat 1 sampai seterusnya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kau tahu tak kata Allah sesungguhnya ya, anzalna, Allah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Ditanya lagi oleh Allah, wa ma inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahu tak kamu apa dia malam Lailatul Qadar itu? Maka Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr.
Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dia 1000 bulan berarti lebih kurang berapa nih? 83 tahun. Lebih baik. Umur kita nih kalau tidak nyampe 83 kan? Nah, kalau nyampe alhamdulillah, tapi tidak usah minta panjang umur. Kaget uang lah mati kalau kita masih hidup, dah lama ada ya. Iya, kita mangalang-ngal dewek di Batu Raja. Ya enggak, didatangi malaikat, mana lagi malaikat? Lemah apa umur panjang? Nah, ya kan dia minta umur panjang kan? Dipanjangkan oleh itu. Jadi bukan minta panjang umur dalam artian nambah, tapi minta berkah umur. Jadi walaupun kita nih misalnya Ustaz, ya, umur 70 tahun mati, tapi 90 tahun, 100 tahun masih ingat. Karena apa? Karena kebaikan kita. Sama pecah Presiden Soekarno dan Muhammad Atta itu diingat orang pada saat 17 Agustus. Nah, itu makna umur panjang itu, ya. Nah, jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kata Allah, apa yang terjadi dalam malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala di dalam malam Lailatul Qadar akan turunkan seluruh malaikat-malaikat Allah. Allah akan jingga orang-orang yang beribadah sama Allah malam itu, dan Allah akan berikan berkah sampai waktu subuh, kata Allah. Apa tanda yang terjadi Lailatul Qadar? Rasulullah memberikan sinyal. Pagi setelah malam Lailatul Qadar itu matahari antara bersinar dengan idak, jadi redup. Dan saat itu pagi itu sangat sejuk, tak kati angin sama sekali, cuma dikatakan tak kati angin, tapi udara tidak panas, begitu sejuk. Nah, jadi itu tanda-tanda sinyal-sinyal yang diberikan oleh Rasulullah tentang malam Lailatul Qadar. Dan malam itu kita beribadah. Tapi neng, syaratnya nak beribadah itu dari 1 Ramadan. Jangan pas malam Lailatul Qadar baik baru nak semayang tarawih, baru nak semayang. Tidak dapat neng Lailatul Qadar. Bagi yang laki-laki, Laila anak mangkodir mungkin. Kalau dia lagi semayang ya. Lalayan itu. Iya, karena dia nak dapat Lailatul Qadar tadi kan. Pas nak habis puasa baru semayang, cak cengki, cak jung gitu kan. Tak dapat, insyaallah dia yang dapatnya Laila anak mangkodir tadi kan. Iya, itu. Jadi itu. Ada lagi kira-kira neng? Ada Ustaz. Ada ini Ustaz. Iya, boleh, tidak apa-apa. Ini Ustaz. Ada, katik gitu. Silakan. Aku juga Ustaz nih tuh apa? Masih gagal nih. Ustaz sekarang umur berapa ini? Oh, kalau masalah umur 50 kurang. Iya, 40 naik gitu. Iya, Selingnya tuh Ustaz tuh masih gagal ya. Mungkin seumur dengan ayah Seli kali ya. Mungkin seumur sama kakek Seli. Parah berarti. Dia udah apa-apa. Ini kan bercanda ya. Balik mana saya ini? Saya balik Batu Raja nih Ustaz. Iya sih. Seneng saya tuh bisa ngobrol-ngobrol sama Ustaz siang ini nih. Ustaz juga seneng ngobrol sama saya gitu ya. Bisa diinjau kesempatan ngobrol langsung sama Ustaz Teguh. Ustadz yang kece, hits nih pokoknya Batu Raja nih. Oke Ustadz, ini ada masuk pertanyaan lagi Ustadz. Iya, boleh, silakan, tidak apa-apa. Apa sih Ustadz Idul Fitri itu? Iya, jadi banyak uang yang salah arti sebenarnya tentang masalah Idul Fitri itu. Ya? Iya Ustadz. Jangan salah, Sherin. Nah, ini mungkin bisa dikasih tahu sama kawan-kawannya. Idul itu memang balik, tapi fitri itu bukan suci loh. Bukan fitrah. Ini banyak yang kita keliru, termasuk Ustadz juga keliru sih sebenarnya ya. Karena kebenaran sudah dibenari oleh karena galak baca dan denger. Akhirnya ada pertanyaan dari Sherin kebenaran bahwa Idul Fitri itu bukan kita kembali ke fitrah. Memang nyanyiannya kan seperti itu ya, dan seolah-olah kita berpuasa ini di apa namanya tuh digodok di kawah candra di muka kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk ibadah. Nah, waktu Idul Fitri kita kembali suci. Nah, itu bukan. Idul itu kembali, Fitri itu berbuka, nak. Jadi kembali tidak ada puasa maksudnya. Makanya kalau Idul Fitri sebelum sholat disunah makan dulu Rin. Ya, apalagi Kak Sherin kan puasa kan jarang makan. Nah ini harus sudah Idul Fitri tuh lajulah makan. Cuman jangan kenyang ego. Kalau pas sholat dia keluar dak lemak kan muntah.
Nah, jadi seperti itu. Jadi artinya Idul Fitri itu kembali berbuka, bukan kembali kepada kesucian. Maknanya bisa jadi mungkin seperti itu, tapi arti literalnya bukan kembali kepada kesucian. Ya, Rene? Iya, Ustaz. Ngerti ya, Nek? Insya Allah ya. ngerti, Ustaz. Oke, Ustaz. Ini Ustaz, tanda-tanda puasa kita diterima Allah itu kayak mana sih, Ustaz? Tadi ya. Jadi orang yang berpuasa itu kata Allah dia akan menjadi orang yang bertakwa. Ya kan? Iya, Ustaz. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu banyak. Dalam Al-Qur'an suratul Baqarah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin." Kitab Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mana orang yang bertakwa itu? Gitu ya. Yes. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya sama yang gaib. Artinya apa? Dia percaya sama Allah, dia percaya sama malaikat, seluruh makhluk ciptaan Allah yang tak bisa kita jenguk tapi dia yakini. Tapi bukan untuk ditakuti. Ya. Ini kadang-kadang kita ni salah, Neng. Kita percaya sama barang gaib itu untuk kita takuti. Contohnya jangan lewat situ. Iya. Kemarin aku nyingok ada pocong di situ kan, ada kuntilanak. Ya. Enggak masalah dia kalau kuntilanak. Yang jadi masalah tuh dia tuh ada kuntil bapak sama kuntil mama. Nah, ini bahaya dah. Galak ngejar itu. Ngejar sama kuntilanak kecil dia tu kan. Tidak boleh jadi masalah nian. Nah, jadi artinya apa? Itu yang pertama. Wa yuqimuna shalah, dia dirikan salat, bayar zakat. Jadi artinya tanda puasa diterima itu ada perubahan di tingkah lakunya. Perubahan yang macam mana, Ustaz? Perubahan dia bertambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah yakin sama Allah Subhanahu wa taala, bertambah hidup dia terarah dan teratur. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan itu akan dapat kita laksanakan dan Allah akan ampunkan dosa kita. Seperti itu ya. Oke, Ustaz. Nih, apa sih, Ustaz, maksud dari nuzul Quran di bulan puasa? Memang nuzulul Quran artinya adalah turunnya Al-Quran, dan bukan kesepakatan para ulama. Memang Allah sendiri sudah menjelaskan dalam Al-Quran suratul Baqarah tadi, masih rangkaian puasa itu Allah selipkan firman Allah di situ tentang turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah katakan bahwa malam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda dan penjelas. Ya, jadi Al-Quran itu adalah diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi nuzulul Quran itu malam turunnya Al-Quran. Apa surat yang pertama, Neng? Surat Al-Alaq. Ya, biarlah Neng tu cuma senyum bebas kalau aku jawab. Lecek-lecek be aku nanya. Jadi Al-Alaq 1 sampai 4. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, seperti itu ya. Iya, Oke. Masih lanjut nih, Ustaz? Iya, lanjut. Jadi kita sudah sepakat siapa yang tahan ya, guys. Oke, Ustaz. Paling aku yang kejeng di sini. Ya, benar. Ini, Ustaz, apa namanya, Ustaz? Apakah tidur di siang bulan puasa tuh Batal puasa, Iya, membatal puasa. atau batal puasa Ya. atau dapat pahala. Iya, Ustaz, iya itu. Sebab ada meme kawan ya, daripada dia keluar bermaksiat, malah dia tidur. Iya, kalau bahasa Inggrisnya tidur ya. Bahasa kitanya tidur gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, itu sebenarnya bukan hadis. Tidak ada itu hadisnya. Bahkan sahih lagi tidak. Hasan lagi tidak di situ. Jadi artinya apa? Itu tuh lebih di sini, Neng, lebih dari alternatif, lebih pilihan, jalan-jalan keluar dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Benar ya? Iya. Pinter, lemak dengan pinter ya. Jadi kalau seandainya sharing keluar, kumpul sama kawan, kaget jingok, maton jingok, kuping denger, mulut ngomong, akhirnya mengurangi pahala puasa, lemaklah. Tidur Tidur. Tapi kalau seandainya tak katik sebab, ngapa kau sharing tidak ada kuliah, aku ni puasa, aku tidur baik. Ngapa saya tidak ada melaksanakan tugas, aku ni puasa, aku tidur baik. Nah, ini tak boleh. Bukan berarti puasa itu menghalangi kerja kita.
Bukan berarti puasa tuh membuat kita dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala laju menghentikan kegiatan yang bermanfaat bagi kita, ya. Iya, Ustaz. Oke, Ustaz. Apa saja sih, Ustaz, hal-hal yang bermanfaat di bulan suci Ramadan nih, Ustaz? Begitu. Jadi kalau banyak manfaatnya sebenarnya. Pertama, ta'lil Quran, kita baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Karena dikatakan oleh Rasul bahwa pahala sunnah di bulan puasa ini akan dibalas wajib oleh Allah. Dan wajibnya yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Jadi banyak hal yang bermanfaat. Kalau secara khususnya manfaatnya itu kan ibadah, sholat. Tapi kalau umumnya hablum minan nas bisa. Misalnya saya kan siang-siang ketika gawe bantui, misalnya ada uang yang perlu dibantu, bantui mamaknya, neneknya, siapapun misalnya jualan misalnya. Ini kan misalnya ini contohnya, kalau tidak mungkin kan kejingan saya rentu anak uang kaya ya. Amin. Nah, jadi artinya apa? Hal yang bisa bermanfaat yang kita lakukan ikhlas karena Allah itu pun bisa jadi pahala. Jadi tidak dibatasi, kan? Jadi jangan sampai kita batasi amal soleh kita. Nah, seperti kita kumpul-kumpul sini, saya sama Ustaz nih. Saya ikhlas melakukan pertanyaan ini, Ustaz juga ikhlas jawabnya. Itu jadi pahala bagi kita sama-sama. Membuat senang hati orang itu juga pahala. Ini kan gitu ya. Nah, hari ini mungkin saya senang, sudah selesai nih kaget, saya lanjut dengan dosennya, dapat nilai misalnya bagus, misalnya contohnya umpamanya kan, ya bagus, alhamdulillah. Jadi artinya apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, insya Allah bernilai pahala. Asal kita lakukan dengan keikhlasan, ya. Terima kasih Ustaz telah berkenan hadir di podcast kita siang hari ini. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa di like, subscribe, dan komen di channel YouTube-nya Umbara TV. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu komunikasi.